Oke, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channel kami yang membahas seputar dunia tentang bank sampah atau rongsokan. Nah, untuk kali ini kita akan sortir sebuah rongsok apa, Mas? Besi ya. Kita akan sortir besi. Dimana besi ini ada beberapa yang kita ketahui teman-teman, karena kita baru belajar. Yang jelas adanya channel ini nantinya untuk kita belajar. Sekiranya nanti terdapat banyak kesalahan, kalian bisa bantu untuk komentar edukasi di bawah. Nah, besi itu ada beberapa jenis, ada besi A, kemudian ada besi B, kemudian ada besi besi motor ini sendiri, kemudian ada besi rongsok kita nyebutnya. Di channel ini kita bahas dunia yang sering dipandang sebelah mata, yaitu rongsokan. Tapi justru di balik tumpukan barang bekas ada ilmu, nilai, dan semangat yang bisa kita pelajari bersama. Mungkin sebagian orang berpikir namanya juga besi, ya udah semua sama saja. Padahal dalam dunia rongsokan, tipe dan kondisi besi sangat mempengaruhi perlakuan dan nilainya. Dengan mengenali jenis-jenisnya, kita bisa memilah lebih tepat, bekerja lebih efisien, dan tentunya hasil yang didapat juga lebih maksimal. Dalam praktik di lapangan, kita mengenal beberapa kategori besi, yaitu diantaranya, yang pertama ada besi padat atau besi tebal. Ini adalah jenis besi yang berat, berdimensi besar, dan strukturnya padat. Biasanya berasal dari konstruksi, komponen mesin besar, pelat bekas industri, atau struktur baja bangunan. Tidak berkarat parah dan umumnya bersih dari bahan non-logam. Besi jenis ini termasuk dalam kategori unggulan karena kualitasnya. Contoh seperti rel kereta tidak boleh dijadikan referensi, itu adalah aset negara yang tidak boleh diperjualbelikan. Kita fokus pada besi legal dari bongkaran proyek resmi, industri tua atau sisa produksi logam. Yang kedua ada besi A. Besi A umumnya merupakan potongan besi padat yang sudah dibersihkan dan dipotong sesuai standar pengepulan. Tidak ada cat tebal, tidak ada oli, tidak ada plastik atau karat berlebihan. Potongan rapi, kering, dan siap jual. Jenis ini sering menjadi pilihan utama para pengepul atau pabrik peleburan. Namun di sini kami, jika mensortir, kami campur antara besi padat, besi tebal dengan besi A, teman-teman. Ini kembali kepada referensi masing-masing ya. Satu jenis. Nah, ini besi padat. Jadi secara fisik terlihat jika besi padat, maka dia terlihat padat, teman-teman. Namun kalau besi kaleng, itu yang seperti ini. Ya, kalau dijatuhkan suaranya keras itu berarti kaleng. Yang ketiga ada besi B. Besi B adalah besi yang kualitasnya di bawah besi A. Biasanya memiliki karat, sisa cat, atau permukaan yang sudah menua. Sering berasal dari bekas rangka kendaraan, pagar tua, atau peralatan bangunan lama. Masih bisa dimanfaatkan tapi perlu proses tambahan sebelum dilebur. Kemudian teman-teman, di sini kalau untuk yang peralatan seperti motor, gear ini masuk ke dalam besi motor khusus, kita khusus di motor. Jadi seperti ini semuanya kita jadikan satu saja. Nah, ini tergantung kepada permintaan pengepul juga sebenarnya. Yang keempat ada besi campuran atau besi rongsokan ringan. Isinya campur-campur mulai dari kawat, potongan kecil, seng, kaleng, hingga barang rumah tangga rusak. Umumnya berbobot ringan dan memiliki bahan campuran seperti plastik atau karet. Harus disortir ulang jika ingin meningkatkan nilainya. Yang kelima ada besi lainnya atau besi kotor kami nyebutnya. Ini mencakup besi yang sudah tercampur dengan bahan non-besi secara permanen, seperti besi dalam peralatan elektronik, casing mesin, dan sisa alat rumah tangga yang sudah rusak total. Biasanya memerlukan pembongkaran manual untuk memisahkan bagian logam dan non-logam. Ini tergantung kepada pengepul masing-masing ya teman-teman. Supaya proses sortir besi makin efektif, berikut beberapa tips penting. Yang pertama, sortir sejak awal. Pisahkan sesuai jenis dan kondisinya, begitu diterima. Yang kedua, gunakan alat bantu. Misalnya seperti magnet, gerinda, tang, dan pisau akan sangat membantu untuk identifikasi dan pembersihan. Yang ketiga ada label dan simpan terpisah.
Kategori A, B, campuran dan kotor harus berada di area berbeda agar tidak tercampur lagi. Yang keempat, jaga kebersihan dan keamanan kerja. Gunakan APD, hindari luka dari besi tajam atau berkarat. Dunia rongsok itu bukan sekedar kumpul barang bekas. Di dalamnya ada proses belajar, latihan, sabar, dan jiwa kerja keras. Di bank sampah kami percaya, anak muda juga bisa peduli dan punya peran. Kita bisa mulai dari apa yang ada, dari sisa logam yang dipandang tak berguna, untuk membangun kesadaran, nilai ekonomi, dan juga menjaga lingkungan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau video ini bermanfaat, bantu kami sebarkan, like, share, dan subscribe ya. Tulis di kolom komentar kategori besi mana yang paling sering kamu temui. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan bahas logam non besi seperti tembaga, aluminium, dan kabel, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum, tetap semangat, tetap nyortir, dan tetap Ini adalah bank tampilan sampah. gudang kita, markas kita untuk bank sampah ini. Dan di sini ada beberapa rongsok yang kita ambil dari masyarakat, kita beli dari masyarakat. Contohnya seperti botol-botol bekas seperti ini. Semuanya teman-teman yang berguna, yang masih bisa dijual, kita ambil, kita beli besi. Kemudian nanti setelah banyak, kumpulkan di gudang ini dan nanti akan dijual. Ini ada sepeda, ada kardus, dan lain sebagainya. Rencana untuk kali ini kita sedang mensortir besi dan juga nanti mungkin kardus. Jadi besi kita pisah sesuai pada jenis-jenisnya. Ini adalah yang sudah kita packing teman-teman. Di packingnya kelihatan atau tidak seperti ini. Nah, ini yang sudah kita packing. Sederhana saja ya. Nih. Tapi mungkin nanti akan kita bongkar lagi, akan kita packing lagi, kita susun untuk aqua seperti ini karena nilai jualnya lebih tinggi. Seperti ini. Kaleng. Oke, kita saksikan saja pekerjaan kita ya.